وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Nah, itu di dalam surat ini kan ada huruf bimusaitir. Itu di atasnya itu suka ada sin kecil itu. Nah, itu bertanda apa? Lasta alaihim bimusaitir. Jadi di dalam Quran itu ada kalimat-kalimat yang seperti ini, ada yang murakhas untuk shad, ada yang khusus untuk sin, ada yang boleh shad, boleh sin gitu. Seperti halnya di dalam surat ini. Nah, ini di dalam surat ini Imam Asim, salah satu imam yang dari 7, punya 2 riwayat. Yang pertama Abu Hafsin atau Imam Hafaz, yang kedua imamnya Imam Qalun. Nah, ini Imam Hafaz ketika menghadapi kalimat ini mengkhususkan untuk shad. Jadi dibacanya itu lasta alaihim bimusaitir. Yang diambil adalah shadnya. Bimusaitir. Kalau imam yang lain ada yang mau ngambil ke sin. Bimusaitir pakai sin. Lalu ada lagi kalimatnya itu di dalam Quran itu ada kalimat bastoh. Nah, kalau kalimat bastoh, Imam Hafaz lebih mengambil ke sin ketimbang ke shad. Ada bastoh itu. Atau yabsutu. Yabsutu itu kalau Imam Hafaz lebih ke sin, yabsut pakai sin. Ada yang ketiga kalimat itu seperti apa ya? Bimusaitiruna, al-musaitirun. Kalau Imam Hafaz ini 2 wajah. Boleh pakai sin, boleh pakai shad. Bimusaitiruna atau bimusaitiruna gitu. Pakai shad. Nah, kalau di sini lebih kepada shad. Lasta alaihim bimusaitir gitu. Kepada shad. Beda-beda. Bahkan Imam Hamzah itu mengambilnya malah ke zai. Bimuzaitir itu. Bukan ke shad lagi, pakai zai. Jadi sin itu zai. Karena dialek bahasanya. Sin itu enggak bisa menyebutkan sin tapi zai. Itu. Nah, itu bagian daripada mushaf Utsmani ya. Enggak perlu dipertentangkan, itu masalah bacaan saja. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah pemaknaan kada. Itu hanya bacaan saja. Jadi dari qiraat yang 7 itu pasti beda-beda semua. Beda-beda. Dan beda-bedanya enggak semuanya, hanya kalimat-kalimat tertentu saja. Pokoknya dari imam yang 7 seorangnya itu mempunyai 2 perawi. Berarti dari 7 itu 14 bacaan. Itu baru qiraah sab'ah. Ada yang disebut dengan qiraah asyarah. Berarti tambah lagi 3 imam. Dari 3 imam itu mempunyai 2 periwayat juga. Berarti 6. Berarti 14 tambah 6 20. Itu qiraat asyarah. Ada lagi qiraat syad itu tambah 3. Tapi itu jarang dipakai, bahkan tidak boleh dipakai. Qiraah syad itu disebutnya. Qiraah yang betul-betul jarang kedengaran. Tapi ada kalimat-kalimatnya itu. Nanti takut pindah kalau dibacaan. Jadi enggak usah dibaca saja. Nah, itu bagian dari kalimat bahasa tajwid.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah berikan kesempatan kembali untuk kita bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita langsungkan kembali setiap subuh mengadakan ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan bersama, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salah kemarin Habib Muhammad ya. Habib Muhammad ya kemarin ya. Di sini yang ceramah Habib Muhammad Al-Muhdar. Iya kan? Oh, jadi sama-sama dari Sunda. Beliau orang Bogor, saya orang Cianjur, turun ke bawah. Sama-sama dari Sunda. Di dalam ayat terakhir kemarin menceritakan tentang masalah indahnya masalah surga ya. Sampai-sampai Allah berikan gambaran seperti itu, Masya Allah. Tapi sekali lagi, gambaran ini jangan dikaitkan dengan yang sudah kita lihat. Karena yang sudah kita lihat itu biasa. Walaupun itu mewah, walaupun itu VIP gitu kan. Tapi itu belum ada apa-apanya. Ini hanya gambaran daripada apa yang telah kita lihat, bahwasanya di akhirat itu lebih daripada itu. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita untuk memperhatikan alam sekitarnya. Memperhatikan alam sekitar. Banyak sekali Allah memperhatikan itu untuk kita fikiri. Sebagaimana yang telah diterapkan dalam ayat-ayat yang lalu, seperti Allah menyebutkan falyanzuril insanu ila ta'amih gitu. Manusia itu harus memikirkan kepada makanannya. Itu harus dipikir. Di sini juga begitu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memikirkan? Maksudnya yang dimaksud ini pertama kalinya adalah kufarul Makkah. Kafir Mekah ini tidak memikirkankah dengan pemikiran yang mengambil pelajaran maksudnya? Terhadap apa? Ilal ibil. Pada onta. Kaifa khuliqat? Bagaimana itu onta diciptakan? Tidak pernah dipikirkan itu gitu. Kita manain dulu semua. Wa ilal jibali wa ilas samai. Wawu haraf atap, sambungkan kepala. Afala yang zuruna ilas samai kaifa rufi'at gitu. Apakah mereka tidak memikirkan bagaimana langit itu ditinggikan? Afala yang zuruna ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak memikirkan pada gunung kaifa nusibat, bagaimana dia ditegakkan? Afala yang zuruna ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak pernah memikirkan tentang bumi kaifa sutihat, bagaimana itu bumi dihamparkan? Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan kepada kita satu pemikiran pelajarannya. Emang awalnya ini untuk orang Arab itu pada waktu itu, karena memang pertama kali turun di sana. Tapi pada hakikatnya untuk umum, karena fal yang zuru itu kalimatnya umum, bukan taksis untuk orang Arab saja. Kita pun juga sama pikirin tuh, bagaimana itu onta diciptakan? Itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin bagaimana itu mobil diciptakan ya. Orang Arab kan sekarang mobil ya. Ontanya jarang dipakai, malah kita yang pakai sekarang. Ini Allah menyuruh kepada orang Arab waktu itu, pikirin onta nah. Kaifa khuliqat, di mana itu onta diciptakan? Kenapa Allah mengkhususkan kalimat ini? Kalimat onta itu. Onta ini kan banyak namanya itu. Ada jamal itu, ada ba'ir, itu onta. Apalagi itu? Naqah. Jamal, naqah, ba'ir, nakhl, ibil, itu nama-nama onta semua. Sama semua onta juga. Allah sebutin ini kalimat ibil karena memang likasrati manafi'iha. Karena pada waktu itu yang paling banyak bermanfaat dari binatang itu onta. Paling banyak binatang itu dipakai adalah onta. Dagingnya dimakan. Tuh kan? Terus susunya diminum. Terus mana lagi? Bisa membawa pikulan barang-barang yang banyak. Waktu itu kan gitu, pakai onta tuh. Terus bisa ditunggangi. Bisa berjalan ke daerah-daerah yang jauh. Onta tuh. Terus bahkan onta ini hidupnya tidak sulit. Kayu apa aja dimakan. Rumput aja apa dimakan. Bahkan hatta kayu yang berduri sekalipun berani dia makan. Onta tuh enggak sulit. Bahkan kalau sekarang itu plastik dimakan. Dimakan ya sama dia.
Dan juga onta itu sabar. Sabar dari haus. Kalau perjalanan jauh, onta itu makan, minum, cukup satu kali bisa. Bahkan minumnya itu bisa bertahan 10 hari. Ada yang menyebutkan sampai 20 hari bertahan onta, nggak minum-minum. Karena sekali minumnya Bang, 2 ember tuh. Sekali minum 2 ember. Ditaruh tuh di tenggorokannya tuh. Jadi kalau berjalan jauh itu, cukup itu aja. Sampai 10 hari, sampai 20 hari, nggak minum-minum. Kalau kita punya perut macam gitu, hebat, luar biasa. Minum 1 gelas 2 hari cukup, nggak minum-minum. Cakep. Makanya dipakai pada waktu itu untuk berjalan jauh ke Syria, ke Irak, ke Syam, ke Palestina. Pakai onta. Dan itu tidak hanya minum ya, bawa beban juga. Bawa beban, kuat aja, tahan aja onta tuh. Onta. Bahkan onta itu patuh. Patuhnya minta ampun lah. Lebih patuh daripada kuda. Kalau dituntun itu, walaupun hanya anak kecil itu, manut aja dia, manut. Onta itu. Bahkan berdirinya kuat. Berdirinya dia kuat. Walaupun bebannya berat, dia berdiri kuat. Nggak pernah nggak kuat gitu. Itu sifat onta itu memang diberikan oleh Allah, kekuatan yang luar biasa kakinya itu. Terus onta itu tidak pernah menyakiti orang yang menungganginya dia. Lain hanya kalau kuda. Kalau kuda itu kadang-kadang suka jahil juga. Digebrakin tuh orang-orang yang sudah di punggungnya itu kadang-kadang. Kalau onta enggak. Kalau ada orang yang sudah naik dia di sana, enggak pernah berontak dia. Diam aja tuh, manut aja. Ibu-ibu juga sering numpak onta kan? Kalau ke sana ada yang sudah numpak onta? Belum minta? Dan onta itu suaranya juga enak. Lain hal kalau dengan himar. Kalau himar itu kayak orang merengek kalau himar. Kalau onta itu enak suaranya. Jadi simpulnya wala syai'a minal hayawan, tidak ada sesuatu daripada binatang itu yang terkumpul keutamaannya seperti onta pokoknya. Beda lah, beda. Makanya Allah sebutin onta. Karena onta mempunyai keistimewaan yang beda dengan hewan yang lain. Beda. Walaupun binatang yang lain ada keistimewaan, tapi tidak seperti onta. Makanya onta ini saking istimewanya dijadikan oleh orang Arab tempo dulu zaman jahiliyah menjadikan hukum diat dibayar dengan onta. Hukum diat. Diat itu satu hukuman yang dari pembunuhan. Jadi kalau seandainya orang ini dibunuh lalu tidak dikenakan hukum kisos, maka berarti hukumnya jatuh ke diat. Diat itu 100 ekor onta. Makanya kata Nabi, man qatala muta'ammidan, siapa orang yang membunuh dengan sengaja, dufi'a ila auliya'il maqtul, maka dipasrahkanlah dia itu yang membunuh kepada orang yang terbunuh tadi. Pasrahkan dia. Fa in sya'u qatalu. Jikalau orang ini ahli warisnya mau, qatalu, silakan bunuh lagi. Kisah berarti. Tapi wa in sya'u akhadhu diyat. Jikalau ahli warisnya mau, silakan ambil diyat. Kalau tidak mau bunuh lagi, ambil diyat. Wa hiya salasatuna hiqqah wa salasuna jada'ah wa arba'una khalifah. Diyat dari 100 ekor onta ini dibagi 3. 30 ekor onta yang disebut dengan onta hiqqah. Onta hiqqah itu onta yang 3 tahun umurnya masuk ke 4. Kemudian yang kedua, ontanya onta jada'ah. Onta jada'ah ini onta yang umur 4 tahun masuk ke 5. Kemudian yang ketiga, arba'una 40 ekor onta, ontanya onta yang bunting. Dan itu harus diserahkan oleh orang yang terbunuh, yang dibunuh. Sekaligus. Itu diat disebutnya. Kalau membunuhnya disengaja. Tapi kalau membunuhnya kaya-kaya disengaja, itu diatnya 100 ekor onta juga. Tapi dibagi 5. Bagi 5. 20 ekor onta umur 2 tahun masuk ke 3. 20 ekor onta umur 3 tahun masuk ke 4. 20 ekor onta ekor lakinya semua. 20 ekor onta lagi umur 4 tahun masuk ke 5. Dan 20 ekor onta lagi umur 5 tahun. Tapi ini yang kaya-kaya disengaja, memasrahkannya boleh dari ahli warisnya. Artinya boleh orang tuanya yang bantu, boleh siapa ya saudaranya yang bantu gitu. Tapi kalau tadi yang membunuh sengaja, wajib dari dianya itu. 100 ekor onta Pak, berapa itu? Kalau satu ontanya dihargain 30 juta kali 100
3M. 3M kah? Ember? 3 ember, Pak. Makanya pantas kalau orang Indonesia di sana itu yang membunuh majikan itu minta miliaran itu. Karena memang dietnya gede. Itu bagian daripada penjagaan nafas ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kelangsungan manusia itu jangan membiasakan diri membunuh orang gitu. Bahkan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian gitu. Nah, di sini ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud membunuh itu dalam artian bisa jadi kita bunuh diri atau bisa jadi kita bunuh orang. Nah, kalau bunuh orang sejatinya dia itu bunuh diri karena habis bunuh orang dia pun harus dibunuh. Makanya mikir-mikir 2 kali gitu. Orang Arab kalau kelahian mikir 2 kali, paling jidatnya aja yang disodor-sodor tuh. Indonesia, Masya Allah kan nyawa tuh. Telat dikit aja anaknya dibantai. Bini nggak mau diajak, dicekek mati. Indonesia nih luar biasa. Murah bener ya. Nah, itu akibat daripada tidak adanya bagian dari hukum yang berat. Coba kalau dihukum kisas, mikir 2 kali tuh. Aku habis ini giliran ulun apa sih? Itu. Itu bagian dari kisah onta ya. Jadi kenapa onta disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang onta ini bagian dari nilai istimewa pada waktu itu. Kalau sekarang bagaimana? Apa harus dibayar onta juga? Ada yang terbunuh bayar onta? Ontanya juga susah. Gitu. Nah, kalau sekarang boleh. Para ulama mufassirin bahkan ulama madhabiyah itu menyebutkan boleh dibayar dengan duitnya. Harganya berapa itu onta? 100 ekor onta berapa? Maka kasihkan duitnya itu. Silakan. Itu. Ya kalau nggak mau bayar, balikin nyawanya. Gitu. Kalau nggak mau bayar, balikin nyawanya, hidupin lagi. Makanya mikir gitu, jangan membunuh-bunuh lah. Masya Allah, kecuali kalau membunuhnya ada hak. Kalau ada hak ya nggak apa-apa. Kita dirampok, kita lawan, mati dia, udah selesai. Gitu. Jangan kita lawan, malah kita yang matinya. Atau mempertahankan agama, mempertahankan negara, tembak-tembak orang semua, itu nggak apa-apa. Atau para hakim yang mengeksekusi hukuman mati bagi mereka-mereka pengedar narkoba, atau apa lagi nih yang dieksekusi itu, koruptor, harusnya. Tapi enak-enak ya di kita, malah maling lagi akibat tidak mau dikisos. Pengedar narkoba, pembunuh juga sebetulnya harus dibunuh lagi. Atau bugot yang melawan hukum negara lalu berontak dengan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang adil, ini juga sama, dihukum mati. Kemudian nggak selesai ngomongin onta nih kalau nggak lanjut nih. Kata Allah, pikirin tuh bagaimana kami ciptakan onta tuh. Karena kalau seandainya dipikir orang Arab dulu, ketika naik onta itu mikir nah, liatin ke langit, liatin ke atas, liatin langit, liatin ke kanan kiri juga gunung-gunung gitu orang Arab tuh. Liatin juga kemana-mana terhampar pasir gitu. Makanya Allah sebutin wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba pikir ketika naik onta tuh ke langit, lihat kata Allah, kaifa rufi'at, bagaimana itu langit ditinggikan. Dilihatin oleh orang Arab tuh, lihat ke atas. Terus ketika lagi naik ontanya itu, wa idal jibalik kaifa nusibat. Coba tengok kanan kiri. Bagaimana Allah ciptakan gunung tuh ditegakkan begitu. Karena di padang Arab pada waktu itu kan cuma yang tengok-tengok tak. Enggak ada yang lain lagi kecuali gunung. Gunung-gunung batu lagi. Walaupun sekarang gunung-gunungnya sudah mulai dikikis nih. Itu dijadikan hotel. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kemudian pikirin lagi pada bumi, kaifa sutihat. Bagaimana itu bumi dihamparkan? Pikir kata Allah, pikir coba. Orang Arab disuruh mikir. Itu dulu ya. Sekarang ya kita juga sama. Oleh Allah kita sudah dipikir. Bagaimana apa yang sudah kita gini? Kalau seandainya kita nunggangi kendaraan apa yang kita nunggangi? Pikir kata Allah. Siapa yang kasih itu? Bagaimana cara menciptakan Allah itu? Karena pada hakikatnya ketika kita ini berpikir tentang sesuatu, lalu ketika itu nanti bisa kembali kepada titiknya. Terpikir bahwa ini ada yang menciptakan, insya Allah tertunduk tuh nantinya. Makanya di berbagai ayat kan disebutkan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Atau apalagi Allah menyebutkan
Falyanzuril insanu ila ta'amih, pikirin wahai insan ila ta'amih, terhadap makanannya. Nah, itu bagian daripada supaya manusia ini tidak lupa dengan Sang Pencipta itu. Makanya Allah syiratkan ini semua. Bahkan di sini kalimat ilal ardi kaifa sustihat gitu. Bagaimana Allah menghamparkan itu bumi. Ini sebetulnya bumi itu terhampar apa bulat sih? Coba. Kalau kita menyebutkan bulat dalam ayat sutihat, sutihat itu terhampar. Tapi yang kita tahu sekarang ini bulat. Apa ini mengganggu akan akidah kita? Sebetulnya enggak juga. Bapak nyebutin bulat monggo silahkan. Bapak nyebutin hamparan juga nggak apa-apa. Karena memang berbagai ulama ada yang berpendapat begini. Bumi dihamparkan itu bagian daripada ulama yang menyebutkan ahli sunnah wal jamaah itu terhampar. Tapi kalau ulama hayat, ulama konstruksi itu pasti menyebutkannya bulat. Ulama konstruksi pasti menyebutkan bulat tuh. Makanya disebutkan di sini innal arda karratan. Ulama hayat ini berkata begini, sesungguhnya bumi itu bulat dengan tabiatnya bulat. Wa hakikatuha, hakikatnya bumi ini kal baidat, kayak telur, berarti bulat tuh. Ini ulama hayat, ulama konstruksi nih, menurut ukuran konstruksi. Fis samawati sab'il muhitah, ini bumi itu seperti telur ada di langit yang ketujuh. Muhitatun bil ardi, bahkan terlimput dengan bumi katanya, dengan tanah. Min kulli janib, dari segala arah. Wal arsh muhitun bil jami', sedangkan arasnya ini menghimpun keseluruhannya. Lakinna Allah Ta'ala akhrajal arda an tabi'iha, tetapi Allah mengeluarkan bumi dari tabiatnya, bifadlihi, dengan keutamaannya, wa karomihi, dan kemuliaan Allah, sehingga tabsatihu ba'duha, meratakan sebagiannya, lalu menjadikan gunung-gunung sebagiannya untuk hayawan yang ada di dalamnya. Ini konstruksi ulama hayat, pengukuran ulama ahli hayat, ahli konstruksi. Tapi kalau ulama yang lain menyebutkan tidak begitu. Sesuai dengan konsep ayat, kaifa sutihat, bumi ini terhampar. Jadi dua-duanya yang mana? Pokoknya yang tadi. Pian percaya yang bulat monggo, karena memang nggak pernah lihat. Mau percaya yang hampar juga nggak masalah. Tapi yang terpenting, ini tidak berhubungan dengan rukun akidah. Tidak berhubungan dengan rukun akidah. Itu. Pikir kata Allah itu semua. Lalu ketika Allah Subhanahu menyebutkan hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada baginda Rasul untuk mengingatkan saja. Bukan untuk memaksa ya. Karena tugas bagian Rasul itu untuk mengingatkan saja, bukan untuk memaksa. Kata Allah, fadzakir, ingatkan oleh engkau ya Muhammad, hum, kepada mereka, ni'mallahi, tentang nikmat Allah tadi. Ingatkan tuh bahwa mereka ini sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Onta sudah dikasih, kendaraan sudah ada, nikmat yang lain pun sudah dikasih, semua sudah dibuka. Nikmat apa lagi yang belum? Mobil sudah punya, motor sudah punya, mobil juga sudah lebih dari satu, rumah mewah, duit banyak, kebun orang banyak. Kurang apa lagi? Kata Allah. Sekarang fadzakir, ingatkan mereka tuh. Yang belum pernah masuk ke Masjid Pelita, ingatkan mereka. Kenapa pian ini nggak pernah masuk ke Masjid Pelita? Ulun ini bisnis Pak Ustaz. Bisnis apa? Pokoknya ulun ini dari pagi sampai sore, nggak ada berhentinya. Sekarang fadzakir, eling lah piana. Kembali. Kembali gitu. Pian sudah terlalu banyak diberikan oleh Allah. Fa in wa innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mudzakir, hanya memberi peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada kekuatan bagi engkau. Tidak ada kekuatan untuk Nabi Muhammad untuk memaksa mereka. Nah, ini ayat diturunkan sebelum ayat jihad. Bukan berarti baginda Rasul tidak boleh memaksa orang kafir. Enggak. Ini ayat pertamanya seperti itu. Ketika orang kafirin tidak mau beriman, tidak mau tunduk dengan baginda Rasul, tidak mau ngikutin dengan kenabian Rasul, kata Allah, biarkan dulu, jangan dipaksa. Karena pada waktu itu belum turun ayat jihad.
Tapi setelah ayat jihad turun, baginda Rasul disuruh untuk perang dengan mereka, baru nih ayat ini tidak berlaku. Makanya ayat ini salah satu ayat yang dinasakh dengan ayat perang gitu. Waktu itu belum boleh baginda Rasul ikut campur dalam masalah urusan maksa-memaksa. Tapi ketika baginda Rasul ini diturunkan ayat perang, maka bukan hanya dipaksa, sekaligus semua diatur. Gitu. Semua diatur. Bukan hanya dipaksa. Kalau pada waktu ini lasta alaihim bimuzaitir, kata Allah, jangan memaksa. Tidak ada kekuasaan kau untuk memaksa. Bahkan baginda Rasul pernah memaksa kaum kafirin itu supaya ngikutin dengan baginda Rasul. Kan turun ayat tuh. Kata Allah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah sebetulnya kuasa aja, mampu aja Tuhanmu la amana, mengimankan semua man fil ardi kulluhum jami'a. Semua orang yang ada di muka bumi ini, mampu Allah. Tapi kenapa Allah tidak membuat seperti itu? Apa anta tukrihun nas hatta yakunal mu'minin? Apakah engkau akan memaksa mereka sehingga mereka menjadi orang mukmin? Berarti ini kekuasaannya ada di tangan Allah saja. Untuk iman ataupun tidak, ini ada di tangan Allah, ada di kekuasaan Allah. Kalau urusan kita, fadzakir saja. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan memberi peringatan yang bermanfaat bagi orang mukmin. Ingetin aja gitu, ingetin aja. Kalaupun nggak mau masuk, nggak apa-apa. Yang penting ajak gitu. Sodorin aja proposalnya. Kalaupun nggak mau ngasih kekurangannya, nggak apa-apa. 600 juta lagi kalau. Kok tahu Ustaz? Karena di koran. Hebat, luar biasa nih beritanya. Sodorin aja proposalnya kepada yang kaya-kaya tuh. Pian ini kan sudah kaya. Nih, ada proposal dari Allah nah gitu. Ulun nih disuruh aja sama Allah. Mau apa tidaknya itu terserah dia. Jangan dipaksa. Ente kalau nggak ngasih, awas loh. Jangan. Bisa aja Allah kuasa kok. Karena ada pertanyaan seperti itu kan dari orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Kenapa Allah tidak memberikan, katanya Tuhanmu itu membuat semua orang menjadi muslim? Pertanyaan ini jauh-jauh hari sudah dijawab oleh Allah. Sebelum orang sekarang nanya tentang masalah itu, udah jauh-jauh hari Allah tahu orang sekarang mau nanya itu gitu. Dijawab oleh Allah. Walau syaa rabbuk. Kalau seandainya berkehendak Allah, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah kuasa mengimankan seluruhnya. Tapi kenapa tidak semuanya? Karena Allah mau memberikan kepada kita satu ujian. Ini yang iman, ini yang tidak. Ini yang mukmin, ini yang kafir. Ini munafikin, ini mukminin. Kalau enggak digitukan kan enggak kelihatan. Mana kafir, mana mukmin? Kalau semuanya mukmin aja, enggak kelihatan. Di Mekah, orang mukmin paling banyak, enggak kelihatan kafirnya. Padahal ada di situ. Apalagi kalau di Indonesia misalkan. Makanya Allah tidak berkehendak seperti itu. Biarkan saja. Bahkan jangankan kita, Nabi sekalipun ngajak saudaranya, ngajak pamannya, nggak ada kuasa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menunjukkan kepada siapa yang engkau kehendaki, walaupun itu dicintai oleh engkau, walaupun keluargamu, walaupun anakmu sekalipun itu. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Makanya Nabi tidak diperkenankan pada waktu itu untuk memaksa. Biarkan aja dulu, kata. Biarkan. Ketika nanti sudah turun ayat perang, baru di situ Nabi diperbolehkan. Illa man tawalla wa kafar. Illa bimana istisna mungkote berarti. Ini untuk penolakan sangkaan. Artinya terkecuali atau illa itu tetapi orang tawalla yang berpaling dari iman. Wa kafar dan juga kufur. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan nyiksa dia adzabal akbar dengan siksaan yang besar. Di mana? Di akhirat maksudnya. Kalau siksaan kecil asgor itu di dunia. Dengan apa? Dengan diberikan hukuman had, dengan disiksa dalam peperangan, dibunuh dalam peperangan, itu baru adzabul asgor itu, siksa yang kecil bagi mereka. Tapi yang besarnya nanti. Kalau orang ini mau iman, kata Allah, kami berikan pahala. Tapi kalau dia kufur, ini mungkote, makanya kalimatnya illa. Kecuali orang yang membangkang, orang yang berpaling, kami siksa dia. Jadi baginda Rasul disuruh membiarkan mereka, jangan dipaksa. Tapi Allah kasih ancaman. Tidak membiarkan mereka. Makanya kata Allah, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami iyabahum, baliknya mereka. Summa inna alaina, kemudian kepada kami kata Allah, hisabahum, hisaban mereka. Gitu. Jadi artinya Rasul mungkin membiarkan tentang mereka, tapi Allah tidak. Di dunia mungkin mereka dibiarkan oleh Rasulullah, tapi di akhirat tidak, kata Allah. Makanya waspada, kata Allah.
Kami yang akan berikan itu semua. Engkau balik kepadaku dan kami akan hisabnya engkau. Itu. Makanya di dalam ayat ini ketika kita menyebutkan fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, Allah siksa dengan siksaan yang besar, kita jawab, Rabbi a'inni bin 'adzabik. Ya Allah, Tuhan kami, aku berlindung dari siksa engkau. Supaya siksa ini jangan sampai kena ke kita. Biarkan siksa ini mungkin kepada orang-orang yang tidak beriman, tapi bagi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita dengar baca ayat ini, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, Rabbi a'inni min 'adzabik. Tapi pelan aja, jangan keras-keras. Cukup sendiri aja yang tahu. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum, Rabbi hasibni hisaban yasira. Inna ilaina hisabahum, sesungguhnya summa inna alaina, kepada kamilah kata Allah, hisabahum, hisaban mereka. Kita minta ke Allah, gitu. Minta hisaban kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia-rahasia kenapa para ulama menyuruh kita untuk menjawab ayat-ayat seperti ini, gitu. Cukup sudah? Selesai lah. Sadaqallahul azim. Oh, itu ngacung. Silakan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian awal bisa Bapak satu ayat saja, tetapi pandangan Bapak keterangannya, yaitu mengenai unta. Mantap. Panjang lebar, tapi saya inginkan ada satu keterangan yang saya juga bertanya-tanya. Sebab ada ustadz yang menanyakan berapa kaki unta di masjid ini. Nah, jawaban Bapak bagaimana? Sebelum saya menginformasikan bahwa Ustaz itu jawabannya begini. Jadi ini sebagai perbandingan. Berapa kaki unta? Berapa kaki unta? Berapa? Masih. Ini teka-teki apa betulan ini? Beliau saya sempat di mimbar. Saya menjawab dengan hati 4, tapi ternyata salah. Terima kasih. Dapat. Ada juga pertanyaan begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat terakhir, ayat apa namanya? Angkat Qur'annya, Pak. Surah Al-Nasihat. Angkat Qur'annya. Inna ilaina Angkat Qur'annya. iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Angkat Qur'annya. Artinya, Angkat Qur'annya, angkat. Angkat Qur'annya. Jangan di bawah. artinya sesungguhnya kepada kami lah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami lah Hisaban. menghisab mereka. Pertanyaan di sini, kenapa Allah mengatakan kami? Kalau kami itu kan lebih dari satu. Kenapa kadang-kadang di dalam Al-Quran menyebut dirinya kami? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalimat kami yang dimaksud di dalam Al-Quran itu nunnya nun mu'adzon nafsah. Artinya keagungan tersendiri, bukan untuk yang lain. Biasanya kalau dalam bahasa Nahwu, kalimat na itu ma'al ghair kan, mutakalim ma'al ghair, sendiri dengan orang, dengan orang lain. Tapi kalau kalimat inna itu yang disulurkan dengan Allah, itu na-nya adalah nun mu'adzon nafsah. Artinya pengagungan tersendiri, bukan dengan yang lain ya. Jadi khusus untuk mengagungkan diri pribadi ibaratnya gitu. Jadi agungnya Allah itu inna, kamilah yang maha agung itu gitu. Jadi mu'adzon nafsah disebutnya itu, mu'adzon nafsah. Jadi bukan kami untuk dengan yang lain ya. Ini khusus untuk Allah. Gitu. Cukup kaki onta? Kalau disebutkan dengan atas dengan bawah pasti 8 ujung-ujungnya. Itu kaki depan 4, kaki belakang 4 gitu. Tapi kalau dohiriyahnya ya 4. Yang kelihatan ya 4. Tapi kalau disebutkan keterangannya dari mana? Ya lihatin aja ontanya. Tapi ada yang bisa jawab itu? Jadi Ustaz tadi, Ustaz yang saya sebutkan tadi mengatakan kaki depan bukan kaki, tapi tangan. Kaki itu yang di belakang. Oh. Kaki unta 2, tangannya 2. Jadi Oh. 4. Yang perhatikan kalau unta itu duduk atau mengemudi. Saya belum tanda tanya. Oh, jadi yang depan itu disebutnya tangan, bukan kaki. Jadi berjalannya pakai tangan berarti ya, bukan pakai kaki. Ah, itu malah biwa aja barangkali. Malah aja. Karena kita tahu dan depan belakang kan disebutnya juga kaki.
Gitu. Coba dengan kanguru. Kanguru kakinya berapa? Hah? Yang depannya apa? Kan bingung juga kan? Pasti ujung-ujungnya kaki-kaki juga yang depannya. Karena kalau yang disebutkan tangan pasti berfungsi untuk mengambil sesuatu pakai itu. Kalau buktinya kan makan pakai mulut. Apa-apa pakai mulutnya. Yang di depan tetap aja untuk lari. Berarti itu kaki. Padahal itu lebih pendek daripada yang belakang. Apalagi onta, hampir sama dengan belakang. Kalau nyebutin tangan, kayaknya harus pakai kacamata saya di sana ya. Bener nggak tangan itu? Malah biu aja itu, malah biu. Gitu. Cukup ya, terima kasih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh ma syafa'a wa ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا وقربات لنا في ديننا. توسلنا بالتعلمين أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.